Ada 5 jenis garam. Nah, ya gitu. Dipaparkan berarti. Ya. Terus kamu harus menemukan ini garam ini mengandung senyawa apa. Nah, iya gitu dengan reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Radar Tasik Podcast. Nah, kali ini saya mengundang pelajar emas. Pelajar emas ini adalah Tarfi Tufail Hois Al-Hakim, siswa dari SMA Al-Mutakin Full Day School Tasikmalaya. Kemarin belum lama ini Tarfi ini berhasil merebut atau meraih medali emas pada kompetisi Sains Madrasah SM yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Medali emas itu tandanya Tarfi ini menjadi juara 1. Ini bertepatan dengan hari jadi kota Tasikmalaya, menjadi kado terindah. Selamat datang Tarfi. Ya, selamat datang. Terima kasih telah hadir ke sini ya. Ya. Baru sampai ke Tasik kapan? Sampai ke Tasik itu kemarin sekitar hari Jumat Hari Jumat Ya, lalu. Jumat lalu. Oh, iya. Ini kamu itu bisa mengikuti kompetisi Sains Madrasah itu awalnya kayak gimana? Awalnya Tahapannya. sih tahapannya mungkin ya dari awal diikut sertakan oleh guru untuk ikut kompetisi Sains Madrasah ini. Di awal pertama diseleksi dulu dari tingkat kota. Dari kota. Dari tingkat kota alhamdulillah lolos, lanjut ke tingkat provinsi. Tingkat provinsi lanjut ke nasional, alhamdulillah meraih. Kalau dari SMA Al-Mutakin yang lolos ke provinsi ada berapa orang gitu? Yang lolos ke provinsi itu ada 3 orang. Oh, 3 dari orang. saya bidang kimia, kemudian dari bidang biologi dan dari bidang ekonomi. Ekonomi. Berarti kamu dari bidang kimia. Ya, betul. Berarti yang kemarin lomba di Kementerian Agama itu juga bidang kimia. Iya, di Nah, bidang kimia yang dilombakan itu kayak gimana bidang kimia yang dimaksud itu? bidang kimianya itu biasanya meliputi kimia yang biasanya diajarkan di SMA, di SMA kalau untuk tingkat kota dan provinsi. Tapi kalau udah mulai masuk ke tingkat nasional biasanya udah mulai masuk kimia-kimia dari perguruan tinggi gitu. Perguruan tinggi? Ya. Materinya udah perguruan tinggi? Ya, udah mulai masuk ke perguruan tinggi. Jadi bukan lagi pelajaran SMA secara umum kimia? Ya, udah lebih dari itu. Kamu gimana mempelajarinya itu? Kalau mempelajarinya sih mungkin dari pelatihan-pelatihan. Saya juga ada pelatihan-pelatihan, terus punya tutor juga khusus untuk masalah olimpiade ini. Lalu belajar mandiri juga dari buku-buku perguruan tinggi gitu. Jadi yang dipelajari itu untuk menuju lomba ini dari materi-materi perguruan tinggi? Iya, materi-materi perkuliahan-perguruan tinggi. Ya. Semua kamu kaji? Ya, mungkin gak semuanya, tapi ya alhamdulillah cukup poin-poin gitu. terpenting. Ya, poin-poin pentingnya cukup untuk menjadi juara 1. Ya. Kemarin persaingannya dari mana aja yang? Persaingannya kalau tingkat nasional itu yang cukup kuat itu dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, dari Yogyakarta, Jakarta itu biasanya bagus-bagus. Kamu lawan-lawan terberat kamu tuh dari sana? Ya, biasanya dari Banten juga. Alhamdulillah kamu ya bisa mewakili Jawa Barat nih, membawa nama baik Jawa Barat. Bukan hanya kota Tasikmalaya ya? Jawa Barat. Karena pertarungannya tingkat provinsi juga di sana. Ada. Ini yang dilombakan maksud yang di Kemenag itu kan ada, kemarin saya membaca artikelnya ada integrasi Quran. Betul. Maksudnya integrasi Quran itu kayak gimana yang dilombakan di sana itu? Jadi integrasi Quran itu kita olimpiadenya nggak hanya dalam ranah kimianya aja, tapi dalam ranah Qurannya juga. Jadi kita ada ngebahas tentang Qurannya, jadi dikeluarkan gitu ayat-ayat Quran tentang masalah ini tuh gini. Jadi kita mengintegrasikannya dengan kimia. Jadi dari aspek kimianya seperti apa, dari aspek Quran atau hadisnya seperti apa. Oh, jadi dipadukan. Gitu. Ini Quran menyatakan begini, kemudian versi sainsnya begini. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Kan kalau di provinsi, di kota itu soal-soal yang dijawab dalam lombanya. Kalau di Kemenag, apakah hanya soal aja atau ada praktik? Nah, kalau khusus untuk tingkat nasional itu kita ada praktikumnya juga. Jadi ada tes teoritis, ada tes yang berupa eksperimen gitu. Yang teoritis setelah teoritis dulu berarti. Iya, betul. Terus yang eksperimen, di eksperimen itu yang dieksperimenkan di sana apa?
Kalau yang eksperimen itu kita ada namanya identifikasi. Jadi kita dikasih mengidentifikasi bahwa sesuatu ini tuh senyawa apa sih gitu. Suatu senyawa tertentu yang udah dikasih, kita harus mengidentifikasi itu tuh senyawa apa gitu. Bahan yang diidentifikasi apa kemarin? Berupa garam-garam. Garam. Jadi 1 garam. Beberapa. Beberapa garam. 5. Ada 5 garam. Ada 5 garam, kita harus menentukan. Ada 5 jenis garam. Nah, ya gitu. Dipaparkan berarti. Ya. Terus kamu harus menemukan ini garam ini mengandung senyawa apa? Nah, iya gitu. Dengan reagen-reagen yang dikasih gitu. Apa namanya? Dengan reagen itu untuk mereaksikannya. Mereaksikannya. Gitu. Kamu ambil, semuanya bisa kamu jawab dengan benar berarti. Alhamdulillah bisa dapat kesimpulan gitu. 5-5-nya itu apa? Gitu. Dari 5 bahan yang diberikan oleh panitia lomba, apa yang salah satu bahan yang menurut kamu bahannya ini agak sulit untuk ditemukan, ini apa ini, ada nggak? Yang agak sulit itu ada, namanya dia kalsium klorat, ada itu. Kalsium klorat. Ya. Nah, kesulitannya daripada garam-garam yang lain tuh menemukan senyawanya dalam hal apanya? Dia itu agak sulit karena lumayan jarang, di teoritis pun jarang gitu. Oh, jadi jarang. Saya juga harus mikir-mikir dulu, oh iya baru kesini mungkin gitu. Oh, jadi kamu ketemukan ini, nama garam ini. Iya. Yang paling mudah kamu temukan garam senyawa sejenis apa? Yang paling mudah itu ada namanya timbal nitrat. Nah itu timbal nitrat. Ya. Kenapa bisa lebih mudah ditemukan? Karena bisa dibilang dia itu spesifik gitu, bereaksi dengan salah satu zat itu dia menghasilkan warna kuning gitu. Jadi ini langsung teridentifikasi ini tuh pasti timbal nitrat gitu. Apakah kamu suka mempraktikkan, pernah sebelumnya di sekolah mempraktikkan soal meneliti senyawa-senyawa garam? Kebetulan sih belum, tapi secara teoritis saya pernah belajar gitu. Jadi kamu secara teoritis paham? Ya, lumayan paham. Secara praktik baru saat itu? Ya. Luar biasa ya. Berarti di kepala kamu itu sudah ada nama-nama garam berarti ya? Ya. Terhafal. Waduh, ini kamu banyak kamusnya ini di rumus-rumus kimia di kepala kamu. Jadi itu yang garam yang dimaksud itu adalah garam yang biasa dipakai oleh kita atau yang garam yang kayak gimana maksudnya? Garam itu enggak sih, biasanya itu cuma ada di laboratorium kimia aja, enggak biasa, bukan garam yang biasanya kita pakai. Jadi itu sih. Garam yang dimaksudkan itu adalah unsur garam. Nah, iya unsur senyawa garam. Ya. Bukan garam pandangan masyarakat ya. Agak berbeda untuk masak, untuk makan. Ya. Bukan. Berarti. Biasanya enggak menggunakan garam yang seperti itu. Kalau garam seperti itu memang terlalu mudah terdeteksi atau gimana? Mudah. Oh, itu terlalu mudah. itu lebih sulit. Lebih sulit lagi berarti ya tantangannya, lebih sulit lagi. Kamu emang ada kecintaan ke kimia atau bagaimana sejak dulu? Dulu sih ya punya kecintaan sejak kimia karena saya juga suka kimia itu karena lihat tantangan dari masa kini juga, karena mulai dari energi terbarukan yang kayak gitu, mulai dari listrik. Kalau listrik itu kan kita menggunakan baterai. Nah, baterai itu kan dipelajari juga di kimia bagaimana. Jadi saya juga punya kecintaan, ingin gitu kalau misalnya suatu saat nanti bisa menciptakan baterai yang efisien, yang seperti itu. Yang kalau mobil listrik sekarang kan udah lumayan lumayan canggih. Jadi kita cuma ngecas. Jadi gimana caranya biar efisien gitu, biar ngecasnya sebentar tapi kita bisa lama gitu. Seperti udah gak ada bedanya sama mobil bensin, biasa seperti itu. Kamu pernah bikin barang yang dari proses-proses kimiawi yang seperti itu? Barang-barang sih belum. Praktek-praktek apa atau penemuan-penemuan apa udah pernah? Belum. Sampai ke penemuan. Ada idola nggak kamu di ilmuwan kimia? Ilmuwan kimia siapa ya? Belum ada. Ilmuwan kimia belum. Cuman ya paling ada salah satu ilmuwan Islam di bidang kimia itu namanya Jabir bin Hayyan. Ada. Jabir bin Hayyan. Ya. Kamu mengidolakan beliau. Dia salah satu bapak kimia modern dari Islam. Iya. Jadi kamu sejak SD suka kimia atau SMP atau mulai ada ketertarikan bahwa ini kayaknya saya cocok nih di IPA atau di kimia. Mulai ada ketertarikan itu sejak SMP sebetulnya. Awal mulanya dari mana? SMP kelas 7. Jadi saya itu dulu SMP pun kadang suka ikut olimpiade juga. Oh, udah suka. Kalau dulu SMP itu dia IPA.
Nah, salah satu cabang IPA itu kan kimia. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, saya paling tertariknya ke kimia gitu. Ya, dari situ saya mulai belajar kimia lebih giat lagi. Alhamdulillah. Kalau SMP dulu di mana? SMP di Al-Mutakin juga. Di Al-Mutakin. Kamu SMP di Al-Mutakin. Ikut lomba pernah juara juga? Alhamdulillah dulu kalau di SMP sampai ke tingkat nasional dapat perak, lalu alhamdulillah di SMP itu lanjut ke internasional. Oh, di SMP ikut internasional. Ya. Berarti Tarpi ini jagoannya Al-Mutakin. Dari dulu ini. Kamu udah jadi jagoannya Al-Mutakin ya. Kalau ke internasional itu apa itu? Yang ketika di SMP itu kompetisinya IPA. Iya, nama kompetisinya tuh IJSO, International Junior Science Olympiad. Diselenggarakannya di mana? Diselenggarakannya di Uni Emirat Arab di Dubai. Di Uni Emirat. Kamu ke sana berangkat dengan guru-guru ke Dubai? Nah, harusnya karena kan saya ngikuti itu tahun 2021. Nah, tahun 2021 masih pandemi. Kalau normalnya kan biasanya berangkat semuanya ke sana. Cuma kebetulan karena pandemi jadi online di negara masing-masing. Jadi online di negara masing-masing. Di sana dapat juara nggak? Alhamdulillah perak juga di internasional. Internasional. Ya, wow, luar biasa kamu bisa dapat perak di internasional. Ya, terus selain ke Kementerian Agama katanya kamu kemarin juga juara di Kemendikbud ya? Ya, betul. Alhamdulillah. Juara berapa berarti? Juara 2, medali perak. Medali perak, juara 2. Sama itu materinya tentang kimia. Sama kimia, cuman mungkin kalau dari Kemendikbudristek itu gak ada integrasinya itu, gak ada integrasi Quran. Integrasi Quran. Full kimia aja kalau itu. Full kimia. Jadi soal saja. Soal kimia. Tidak ada prakteknya. Tidak ada praktek. Jadi yang ada praktek di Kementerian Agama. Ya, betul. Iya. Kamu ingin jadi apa nanti? Cita-citanya? Cita-citanya apa ya? Karena belum terlalu kebayang sih. Cuman salah satu bayangannya pengen jadi dokter. Tapi belum tahu juga sih. Rencana kuliah? Kalau kuliah, kalau di dalam negeri sih pengennya di ITB. Tapi kalau misalnya mungkin qadarullah ada rezeki di luar negeri ya pengen juga di luar negeri. Kamu pengen kuliah di luar negeri? Ya, ada cita-cita pengen keluar negeri juga. Kalau bisa diwujudkan kan dengan beasiswa juga bisa, dengan mandiri juga bisa. Ingin keluar negerinya kemana kuliahnya? Ke luar negeri sih mungkin ayah saya juga gitu ya, pengennya ke daerah Madinah yang kayak gitu, pengen walaupun bidangnya mungkin tetap kimia tapi kuliahnya di sana gitu sambil belajar Islam juga sambil belajar Arab gitu, jadi di daerah sana. Bagus sekali. Semoga tercapai ya. Amin ya di sana. Sekarang kelas berapa di SMA? Masih kelas 10. Kelas 10? Ya. Kalau kemarin itu yang di lomba Kementerian Agama itu harus kelas 10 atau bisa kelas 11-12? Bebas, asal ya SMA kelas 10, 11, 12. Jadi kamu bisa memungkinkan kemarin itu mengalahkan yang kelas 12, kelas 11 ya? Kebanyakan sih kelas 12, kelas 11. Kebanyakan 12? Ya. Waduh. Kamu belajar sehari kayak gimana? Kalau saya sih belajar sehari mungkin normal-normal aja ya, nggak sampai yang tengah malam nggak sih. Saya paling sampai jam 10, setengah 10 nggak terlalu, tapi mungkin lebih ke rutin aja gitu. Hampir setiap hari kalau ada waktu luang saya coba baca-baca materi itu sih. Paling banyak dipelajari sama kamu itu kimia atau apa mata pelajaran? Kan dari sekian banyak mata pelajaran ya, banyak mata pelajaran. Oke, pasti dihafal semuanya ya, dipelajari. Tapi kan ada andalannya. Nah, kamu ini kan udah jelas kimia andalan kamu kan. Ada lagi selain kimia andalan kamu yang paling kamu sukai? Mungkin selain kimia, kadang saya juga di biologi atau matematika. Biologi atau matematika. Memang urat-uratnya ini yang kayak gininya fisika, kimia, matematika. Ini mata pelajaran yang paling banyak dihindari sama anak-anak pada umumnya gitu ya. Jadi kamu kayak YouTuber yang jago matematika di Jepang gitu ya. Siapa itu namanya? Jerome Pelin ya. Itu. Bagus itu, dia pintar juga nih. Kamu juga harus memanfaatkan potensi kamu. Dengan adanya prestasi ini, kamu bisa menjadi modal untuk masuk ke perguruan tinggi manapun kan? Bisa memudahkan lah. Amin. Tahun depan juga harus ikut lagi berarti ya. Jadi andalan lagi. Kalau misalnya orang-orang yang ini, misalnya ada adik-adik kelas kamu di SMP atau
teman-teman seusia kamu di SMA, ketika dia ada minat untuk rasa suka ke mata pelajaran kimia, apa sih cara-cara versi kamu untuk mempelajari mata pelajaran kimia itu? Biar senangnya itu gimana sih? Untuk senang ke kimia itu gitu. Awal mulanya saya juga nggak terlalu suka gitu sama kimia. Cuma ya mungkin karena lama kelamaan setelah kalau kita udah ngerti materinya itu kadang gampang aja gitu semuanya itu. Jadi suka dari situ sih mulai sukanya. Awal mula kamu menemukan kesukaan atau kunci, oh ini nih, setelah menemui ini semuanya menjadi mudah. Ada nggak? Apa ya? Ya mungkin sih dimulai dari materi-materi SMA itu, karena setelah materi SMA itu materi dasar. Jadi kalau kita bisa menguasai dasarnya ini, insya Allah ke depannya juga lebih mudah lagi gitu. Jadi seneng gitu. Karena kalau misalnya kita udah bisa dan menguasai suatu materi terus dikasih soal bisa, itu kan menimbulkan kesenangan gitu ke diri kita sendiri, puas gitu. Jadi seneng lama-kelamaan gitu. Dengan setelah lomba kan kamu sudah mempelajari materi tingkatan mahasiswa kimia kan. Poin-poin pentingnya ya, poin dasar-dasar penting kimianya berarti kan. Setelah mempelajari itu, ketika mempelajari materi pelajaran kelas 10, itu gimana? Ya kalau saya kan karena belajarnya udah agak lama, jadi inget ya, dulu tuh belajar ini ya gitu pas awal-awal itu, jadi ingat lagi ke masa-masa dulu pas masih belajar dasarnya ini gitu. Jadi ya gitu. Lebih mudah berarti. Ya karena ya udah menguasai gitu. Jadi lebih mudah. Mungkin berarti yang materi pelajaran kelas 11 12 juga udah. Alhamdulillah udah lumayan terkuasai ya. Tinggal jalan aja berarti, tinggal soal kimia mah tinggal jalan berarti. Ya kalau di SMA insyaallah tinggal jalan. Tinggal jalan materi-materi lain berarti ya. Ya. Kamu biologi juga disukai? Lumayan suka sama matematika. Sama matematika juga. Matematika. Biologi yang lebih kamu tertarik di hal apanya di biologi? Biologi mungkin sih ya yang berkaitan dengan bersinggungan dengan kimianya juga, biokimia. Biokimia. Ya, jadi membahas kalau di tubuh kita tuh ada senyawa-senyawa apa aja sih yang terlibat gitu. Jadi compare ke sana. Nah, ya gitu. Jadi nyambung juga sama kimia. Juga. Ada keterkaitan, urat-uratnya disambungin gitu kan. Biologi diambil ininya. Matematika juga. Kalau matematika sih lebih senang aja karena dia logika gitu, permainan logika kayak gitu. Logika dan logika untuk menunjang kebutuhan kimia karena juga dibutuhkan juga ya di kimia. Ilmu dasar lah. Matematika mah harus dipahami oleh semua orang. Yang bahasa, kamu senang bahasa nggak? Bahasa ya lumayan suka lah bahasa. Bahasa Inggris dipelajari nggak? Bahasa Inggris lumayan dipelajari. Kalau di sekolah itu ada hari khusus berbahasa Inggris nggak? Hari khusus berbahasa Inggris sih enggak, cuman kalau dari Al-Mutakin itu dulu ada program khusus, jadi kita selama 3 minggu itu cuma belajar bahasa Inggris aja. 3 minggu belajar bahasa Inggris aja. Ya. Udah pada melotok berarti sekarang. Ya, lumayan lah, ada peningkatan gitu. Ya, karena harus dipraktikkan ya. Ya, harus udah praktik. Berbahasa Inggris itu harus dipraktikkan dengan kebutuhan sehari-hari. Bagaimana ini? Apakah pemerintah kota sudah ada yang mengapresiasi kamu? Kan baru-baru ya? Ya masih baru sih. Sudah ada yang datang ke sekolah atau ini? Kebetulan belum sih karena masih kemarin-kemarin banget gitu. Baru kemarin kan ya. Menjadi pas kalau kemarin kamu pulangnya pas hari jadinya jauh mungkin. Ya, jadi bisa ini. Diundang nih. Ini Pak Wali Kota nih sebelum pensiun November ini Tarwi ini harus diapresiasi karena mengharumkan Kota Tasikmalaya, bukan hanya Kota Tasik loh, Jawa Barat ya. Dengan prestasi yang sangat luar biasa, juga pernah ikut ketika masa SMA-nya juga di internasional juga ada namanya. Mesti diapresiasi ini. Atau dinas pendidikan ya, kepala dinasnya bisa mengapresiasi Tarpi atau siswa-siswi lainnya yang berprestasi. Ini juga menjadi momentumnya pas dengan hari jadi Kota Tasik. Makanya kemarin itu viral berita-beritanya, ini pelajar emas hadiah untuk ke Kota Tasikmalaya orang kan. Ada Tarpi sama Nabilah. Kalau nggak salah itu Nabilah dari Iman yang juga sama juara 1 ya. Nanti kita mudah-mudahan bisa coba undang Nabilah ke sini.
Kamu selain menyukai kimia, ada kalau main kamu sukanya apa? Main sih Main saya bola atau apa? kalau olahraga saya lebih suka main badminton, bulu tangkis. Badminton, Ya. bulu tangkis. Karena ada di rumusnya bulu tangkis. Suka. Ukuran tinggi gitu. Kemudian yang lainnya? Apa ya kalau olahraga? Kalau anak-anak seusia kamu itu kan kebanyakan banyak yang suka main game di HP. Kamu gimana? Kalau saya sih main game tetap main game, tapi dibatasi banget gitu. Dibatasi. Saya membatasi diri sendiri aja gitu. Membatasi diri sendiri. Karena ya salah satu kunci pentingnya itu ya jangan terlalu ini sama handphone sih. Jangan terlalu maniak berarti. Iya. Karena saya main game juga kadang-kadang tetap main game. Cuman kadang satu minggu itu ya cuma sekitar 1 jam atau 2 jam gitu. 1 minggu 1 jam, minggu sehari 1 jam atau 1 minggu? 1 minggu 1 jam. Ya. Malah kalau untuk tiap sebelum lomba gitu, kalau udah masa-masa lomba gitu saya kadang game itu saya hapus dulu biar nggak mengganggu gitu selama Lupakan ini. fokus ke ini. Saya coba fokus dulu buat ini gitu. Patut dicontoh ini. Yang setiap harinya lebih dari 5 jam siapan. Anak-anak SMA, waduh. Kebanyakan kan ya kita saya lah contohnya ya. Di handphone itu mantengin selain kerja dan berita ya, nyari-nyari berita juga. Kalau main game apa yang disukai? Kalau saya sih kadang kayak game perang gitu. Kayak PUBG kayak gitu ya, Mobile Legend kayak gitu. Ya. Oh ya. Tapi dibatasi ya. Ya jarang banget sih main juga. 1 jam 1 minggu. Sangat sedikit sekali zaman sekarang. Tapi kamu bisa membuktikan diri, ada hasilnya. Ya kan? alhamdulillah. Ada hasilnya. Apakah ini memang bisa dikatakan memang handphone itu mengganggu aktivitas siswa untuk belajar atau gimana ya? Ya kalau saya kan pandangan kamu gimana? Handphone itu ya kalau misalnya bisa dimanfaatkan dengan baik, karena kan seperti sekarang gitu, saya juga kalau misalnya nyari materi apapun insya Allah asal ada mau kita search di Google juga bisa muncul. Kemudian banyak buku-buku elektronik e-book gitu juga banyak. Jadi selama kita bisa memanfaatkannya dengan baik di jalan yang benar gitu, ada manfaatnya banyak bahkan. Betul gitu. sekali. Pakailah handphone untuk menuju jalan yang benar. Sebijak-bijaknya. Apapun bisa menjadi manfaat tergantung kita memanfaatkannya. Apapun bisa menjadi penghambat kalau kita. Handphone kan bisa menjadi penghambat perkembangan kamu kalau kamu itu main game aja terus kan seharian penuh, habis sekolah jam 4. Bagus sekali kamu mau membatasi diri, juga patut dicontoh bagi teman-teman apalagi seusia ini. Kalau misalnya punya mimpi, punya cita-cita, ketika berada di SMA atau sedang menimba ilmu, fokuslah pada pelajaran yang kalian sukai ya. Karena barangkali dengan pelajaran yang kalian suka itu nanti akan memberikan hasil ketika keluar dari sekolah ke dunia kerja atau ini. Menyukai pelajaran yang disukai itu sangat senang, tidak akan merasa terbebani kalau belajar. Betul. Tapi jangan lupa untuk mempelajari pelajaran yang lain. Betul. Seperti kamu kan. Kalau bagi saya dulu kimia itu akan menjadi beban. Saya juga kan IPA ya. IPA kan, tapi ketertarikannya IPA, tapi ketertarikannya lebih kepada matematika sama bahasa sebenarnya. Dulu kan ada juga sih bahasa, tapi masuknya nggak ke bahasa, ke IPA. Dan kimia itu salah satu yang horor gitu. Jadi memang kalau disukai ya jadi enak ya. Iya, jadi enjoy. Senang. Kalau sekolah berarti dari jam 8 atau jam 7 masuk 7. sampai jam 3, sampai setelah sholat asar. Sampai setelah sholat asar. Kemudian setelah itu kamu ngapain? Setelah itu ya kalau pulang sekolah saya istirahat, mandi. Nah saya coba sampai maghrib tuh saya coba baca-baca lagi materi. Maghrib sampai maghrib. Setelah maghrib? Kalau setelah maghrib sih saya usahain mengaji. Kalau setelah maghrib ya mengaji. Setelah mengaji isya sampai isya biasanya. Setelah isya baru lanjut belajar lagi. Sampai jam berapa? Normalnya sih ya sekitar 9:30 atau jam 10 sih, saya nggak terlalu. 9:30 sampai jam 10. Kamu suka nyempetin waktu nonton film?
nyempetin waktu nonton film biasanya cuma di weekend aja sih kadang-kadang. Oh, weekend. Iya, di weekend. Jadi di hari-hari Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu itu Jarang banget. Minggu berarti baru bisa nonton. Minggu kadang-kadang saya nyempetin istirahat dulu nonton gitu. Oh, nonton film. Film yang disukai jenisnya? Film saya lebih suka yang komedi atau yang misteri gitu. Komedi dan misteri. Atau misteri ya. Misteri penuh teka-teki ya. Oh, berarti kamu itu kutu buku juga ya? Waktu belajar ini bisa dicontoh ya. Ini kenapa saya bertanya tentang kamu pulang jam berapa dan ngapain di rumah, itu kan bisa menjadi contoh bagi teman-teman sosial kamu, teman-teman sekolah SMA yang lain, bagaimana aktivitas kamu sampai bisa kamu juara 1 Olimpiade nasional gitu di kementerian, kemudian bisa tembus ke internasional, kan bukan sesuatu yang ajaib. Ya, butuh proses. Kan ada proses, ada pengorbanan waktu, ada fokus dan sebagainya. Tidak mungkin kamu dengan berleha-leha ujung-ujung juga. Kemudian dengan feeling gitu kan. Ada ilmunya gitu kan, ada yang dipelajari gitu. Nah, barangkali ada trik untuk bagaimana sih cara bisa menemukan kunci-kunci yang mesti dibutuhkan untuk menguasai mata pelajaran kimia. Kan kamu itu menghafal materi kuliah itu kan bukan semua materi kuliah, tapi kunci-kunci tertentu. Nah, bagaimana kamu bisa memilih kira-kira ini yang harus saya kuasai? Mungkin sih kalau untuk itu saya biasanya lihat dari kalau Olimpiade itu ada soal-soalnya gitu. Jadi saya coba lihat soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Dia itu biasanya ngebahas materi apa sih gitu. Nah, setelah itu kalau kita udah cocok, oh biasanya materi ini nih yang suka keluar tuh. Kita coba di perguruan tinggi itu kita coba materinya itu seperti apa. Jadi kita juga nggak sembarangan nggak semuanya kita pelajari. Jadi kita cuma pelajari yang penting-pentingnya aja. Jadi menganalisis soal-soal sebelumnya, ya, baru mencari materi tentang itu, gitu. Diperdalam. Ya, diperdalam. Tentang garam juga sebelumnya udah dipelajari berarti sama kamu, secara teori berarti ya. Ya, secara teori itu gimana sih untuk mengidentifikasi garamnya itu. Kalau yang tentang garam itu materi kuliah. Materi kuliah, ya biasanya nggak ada di. Udah nggak ada sama sekali. Jarang dipelajari di SMA. Oke, baiklah, Tarpi. Karena sudah berada di penghujung percakapan nih. Ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Sama-sama. Selamat juga kepada orang tua Tarpi dan juga SMA Al-Mutakin. Terima kasih ke Tarpi dan SMA Al-Mutakin yang telah mengharumkan kota Tasikmalaya juga Jawa Barat. Ini jagoan Al-Mutakin kayaknya. Dan semoga Tarpi juga bisa mengikuti Olimpiade berikutnya. Ya, sampai kamu mungkin dihentikan. Kan suka ada nih, kalau kamu udah menang biasanya suka ada udahlah kasih kesempatan ke yang lain, suka ada. Nah, sampai kamu nanti tapi kamu udah jangan ikut lagi lomba, kamu sudah bukan lagi bagian lomba, udah bisa masuknya ke wilayah penelitian gitu. Lompat ke wilayah sana. Suka ada seperti itu kan. Kalau misalnya terus berkali-kali ini aja gitu kan. Kalau ketemu urat, apalagi kamu sudah masuk nanti kalau ikut lomba internasional ya, kemudian juara 1 internasional lagi juara 1, udah kamu. Ya udah biasanya kalau udah gitu. Paling bisa jadi duta apa gitu kan, duta ini. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Juga mudah-mudahan percakapan kita bermanfaat bagi teman-teman kalian juga yang di SMA, bahwa kita bisa mempelajari dari Tarpi. Yang pertama adalah fokus pada sesuatu yang diinginkan oleh kita. Kemudian ada pengorbanan waktu, terutama untuk belajar, menekuni pelajaran yang memang harus dipelajari, yang disukai, yang diminati, yang dicintai. Ini juga harus menjadi atensi dan sampel bagi sekolah-sekolah manapun, bagaimana kita bisa menciptakan pelajar-pelajar yang memang fokus tekun belajar seperti Tarpi salah satunya. Dan jangan lupa juga kepada teman-teman SMA Al-Mutakin untuk subscribe channel Radar Tasik Podcast. Ibu gurunya juga disuruh ya, anak-anaknya. Terima kasih juga kepada Ibu Anissa yang telah mendampingi Tarpi, juga mendampingi ke sana ya Ibu Anissa. Mendampingi ke sini Tarpi untuk ke podcast kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.